kita akan bahas terutama tentang autoimunnya ya. Nah, ini merupakan bagian dari seri Health Talk yang sekitar 3 pertemuan sebelumnya ya. Itu tuh bagaimana hidup sehat dan panjang umur mengkombinasikan berbagai pola hidup sehat, terutama integrasi dengan minum air hidrogen dan inhalasi hidrogen, kan pola makan dan puasa, olahraga, berbagai macam suplemen dan manajemen stres yang baik gitu. Itu diharapkan dari segi kedokteran aja agak susah kalau misalnya kita cuma mengandalkan satu jenis pola hidup sehat, misalnya hidrogen aja, atau diet aja, atau puasa aja, olahraga aja, tapi harus dikombinasikan gitu. Jadi makanya biar sekarang kan sebenarnya tujuan utamanya tuh supaya sehat, bukan supaya minum air hidrogen atau supaya bisa puasa atau bisa olahraga, enggak, tapi supaya sehat sampai usia lanjut. Nah, untuk sehat ini dan panjang umur ini tuh perlu kombinasi pola hidup sehat. Makin banyak pola hidup sehat yang bisa kita kombinasikan, makin besar manfaatnya. Nah, jadi semuanya itu di dunia kedokteran itu sebenarnya saling berkaitan erat satu sama lain gitu. Ya, jadi kalau untuk berbagai faktor risiko penyakit berat itu sebenarnya ada 6 faktor. Yang pertama, pastikan supaya kita tidak terkena berbagai penyakit berat itu gula darahnya harus bagus. Jadi tidak terkena penyakit diabetes, ataupun kalau yang udah punya diabetes dipastikan gula darahnya itu terkontrol. Yang kedua, yang bisa merusak seluruh organ itu tekanan darah tinggi. Jadi nggak cuma satu organ yang rusak, tapi hampir semua organ tuh gula, darah tinggi, kolesterol, kelebihan berat badan, jarang berolahraga, dan rokok, serta berbagai radikal bebas yang lain. Yang ketiga, setelah tekanan darah, kolesterol tuh harus bagus, profil lipid, trigliserid, kolesterol HDL tuh harus tinggi, kolesterol LDL harus rendah ya. Terus berat badan jangan kelebihan, apalagi sampai obesitas. Itu kerusakannya luas gitu, gak cuma 1-2 organ, tapi hampir semua organ seluruh tubuh tuh terpengaruh sama kegemukan, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan gula darah yang tinggi. Yang kelima, faktor risiko untuk kena berbagai penyakit berat itu jarang berolahraga ya. Kemudian yang keenam, rokok dan berbagai radikal bebas yang lain. Ini juga berbagai faktor risiko ini tuh saling berinteraksi satu sama lain. Artinya pertama, kalau kita punya lebih dari satu faktor risiko, itu risiko untuk terkena berbagai penyakit berat tuh makin tinggi dibandingkan kita cuma punya satu faktor risiko. Selain itu hubungannya tuh kalau orang punya diabetes, dia tuh lebih gampang kena darah tinggi. Kalau orang punya darah tinggi, lebih gampang kena kolesterol. Kelebihan berat badan juga risiko darah tinggi, diabetes, kolesterolnya juga tinggi ya. Jadi itu semua faktor risiko yang di sini tuh saling berhubungan erat satu sama lain. Nah, dalam hubungannya dengan yang bahasan kita kali ini, kanker dan autoimun, yang paling berpengaruh tuh yang ini, yang radikal bebas ya. Ya, rokok dan berbagai radikal bebas yang lain. Karena radikal bebas itu tuh semua zat yang tidak stabil, senyawa, zat, molekul yang masuk ke tubuh kita, yang terpapar tubuh kita, kulit dan sebagainya gitu. Kemudian dalam waktu lama tuh menyebabkan kerusakan sel kalau terpapar terus-terusan. Nah, itu tuh bisa dinetralisir dengan yang namanya antioksidan. Jadi kunci dari berbagai penyakit berat itu ada 6 faktor. Nah, terutama kalau kanker sama autoimun, faktor utamanya tuh karena radikal bebas. Si radikal bebas itu merusak sel-sel, merusak sistem imun, sehingga sistem imunnya menjadi bereaksi berlebihan, akhirnya menyerang diri sendiri atau yang disebut penyakit autoimun. Nah, radikal bebas ini dikatakan oleh para ilmuwan berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi kalau kita sakit apapun, itu yang namanya radikal bebas itu punya peranan yang signifikan gitu. Nah, masalahnya dia itu bukan sekedar faktor risiko yang istilahnya yang jarang kita temui gitu. Tapi si radikal bebas itu merupakan faktor risiko yang kita tuh terpapar setiap hari, sepanjang hari, seumur hidup gitu ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, Senin sampai Minggu, kemudian dari kecil sampai kita punya anak kecil, punya cucu lagi, tuh kita terpapar terus, kita dan seluruh keluarga kita. Makanya kalau radikal bebas itu punya peranan yang sangat erat pada hampir semua penyakit, sementara kita terpapar setiap hari sepanjang hari seumur hidup, jadi kemungkinan kita sakit tuh makin besar. Makanya 93% orang itu meninggalnya jarang yang sehat, tapi 93% meninggal karena penyakit. 7% karena kecelakaan. Ya, jadi kebanyakan tuh karena sakit gitu. Jadi jarang sekali orang yang sampai tua kemudian meninggal karena usia tua aja tanpa kena berbagai penyakit berat, tuh sangat jarang gitu ya.
Nah, kita tuh pengennya seperti itu. Untuk seperti itu tuh nggak bisa kita ngandelin satu hidup sehat, pola hidup sehat aja, kita harus kombinasi berbagai pola hidup sehat yang lain. Nah, bagaimana sih sebenarnya radikal bebas itu menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya autoimun dan kanker. Jadi ini sel normal, kemudian nanti yang hitam-hitamnya itu radikal bebas masuk. Masuknya tuh misalnya dari ini, pestisida yang kita makan setiap hari yang campur sama beras, sama sayuran, buah-buahan, sama asap rokok, sama polusi udara, radiasi elektromagnetik dari wifi, dari komputer, dari HP dan sebagainya gitu, itu terpapar terus, lama-kelamaan tuh merusak sel. Akhirnya selnya menjadi kerjanya kurang bagus, error, kemudian juga kalau udah dalam jangka waktu yang lama DNA di dalam inti selnya bisa berubah, akhirnya bertransformasi jadi sel kanker ya. Itu bagaimana cara radikal bebas menyebabkan kerusakan sampai kita yang tadinya lahir dengan sehat walafiat, kemudian dalam 5, 10, 15, 20, 20, 30 tahun kemudian tuh terkena berbagai penyakit. Karena si radikal bebas itu bisa kena penyakit itu semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Dari sistem imun juga terkena berbagai penyakit seperti autoimun dan sebagainya ya, kanker ya. Jadi itunya yang menyebabkan si radikal bebas itu sangat penting untuk kita antisipasi. Nah, karena kita masuk ke autoimun. Autoimun itu penyakit di mana sistem imun kita tuh tanpa jelas penyebabnya tuh tiba-tiba menyerang diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau kita sistem imun tuh kayak satpam yang menjaga mall ya. Jadi kalau mau satpamnya kerjanya bagus, dia sih mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, orang yang berbahaya yang masuk ke dalam mallnya. Sistem imun tuh kayak gitu. Nah, kalau sistem imunnya udah error, ya, dia tuh menyerang diri sendiri gitu. Sorry. Nah, kalau sistem imunnya error, dia tuh menyerang diri sendiri. Nah, menyerang, maksudnya pertama tuh sistem imunnya errornya yang ringan tuh jadi alergi. Jadi dia menganggap zat yang tidak berbahaya itu dianggap berbahaya. Jadi reaksinya berlebihan. Misalnya sama ada yang alergi sama misalnya udara dingin. Sebenarnya orang normal kan kena udara dingin gak masalah. Tapi orang yang sistem imunnya berlebihan, dia menganggap udara dingin itu berbahaya. Jadi dia bereaksi terhadap udara dingin itu seperti ada musuh. Jadi mengeluarkan reaksi di kulit, bersin-bersin, kemudian juga apa namanya asma, sesak dan sebagainya. Jadi itu reaksi imun yang berlebihan, tapi yang nggak terlalu berat. Yang beratnya itu bahkan menyerang diri sendiri, ya. Jadi diri sendiri itu dianggap musuh, jadi dihancurkan, dan akhirnya timbul berbagai penyakit yang semuanya itu masuk ke dalam autoimun. Faktor risikonya itu macam-macam. Ada usianya tuh biasanya masih muda, antara malah dari bayi juga ada yang kena autoimun umurnya tuh masih pada muda. Ini yang agak menakutkan karena orang sakit kanker kebanyakan usia lanjut, walaupun banyak juga anak-anak gitu ya, diabetes, hipertensi, sakit jantung macam itu jarang sekali kena usia muda. Tapi kalau autoimun itu sering mengenai usia muda, terutama perempuan tuh lebih banyak terkena autoimun dibanding laki-laki. Faktor risiko lingkungan ini yang faktor risiko yang disebut radikal bebas itu salah satunya masuk ke ini. Kemudian pola makan yang tidak sehat, banyak makan junk food, soft drink, makanan-makanan yang tidak sehat lah gitu ya, yang berlebihan gitu, bukan tidak sehat dalam artian jelek, tapi karena berlebihan, garamnya berlebihan, gulanya berlebihan, akhirnya timbul. Dan juga ada faktor genetik. Jadi kalau ada orang tua, keluarga, bapak, ibu, paman, bibi, kakek, nenek yang punya penyakit autoimun atau kanker, itu risiko si anak yang orang yang bersangkutan itu jadi lebih meningkat dibandingkan kalau orang lain yang tidak punya di keluarga itu ada yang autoimun atau yang sakit kanker ya. Kemudian nah, dari salah satu peran utama daripada timbulnya penyakit autoimun adalah radikal bebas. Ini ada penelitian di Translational Autoimmunity tahun 2022 bahwa radikal bebas itu sangat besar peranannya dalam berkembangnya penyakit autoimun, dan kalau udah kena autoimun bisa menyebabkan flare atau eksaserbasi atau kambuhnya dari penyakit autoimun ya. Nah, penyakitnya banyak banget yang namanya autoimun itu ada lebih dari 100 tipe di seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki juga, dari kulit, darah, saluran cerna, saraf, paru-paru, pankreas dan sebagainya. Nah, tapi yang paling sering itu yang paling terkenal itu namanya lupus, kemudian juga ada rheumatoid arthritis, systemic sclerosis. Ini ada 18 ya, penyakit yang paling sering ya autoimun dari 100 lebih itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita fokus ke bagaimana sih mencegah
ya, kalau bisa jangan sampai kena penyakit autoimun, tapi kalau yang udah kena, gimana supaya membantu mengelola penyakit autoimun ini, dengan, tanpa jadi obat-obatan sih itu gimana dokter, tapi kita berusaha, eee, istilahnya kalau bisa sih jangan banyak pakai obat gitu, baik terutama mencegahnya ya, kalau udah kena penyakit autoimun ya memang mau nggak mau harus konsultasi ke dokter, nanti dokternya ngasih obat-obatan tertentu. Nah, kita meminimalisir penggunaan obatnya, mengurangi kejadian kekambuhan autoimun tuh gimana sih caranya gitu. Sekali lagi dalam pengobatan maupun pencegahan senjatanya para dokter itu cuma 3. Yang pertama, obat-obatan, yang kedua, pengaturan makan, diet gitu ya, yang ketiga olahraga. Itu, senjatanya cuma 3. Nah, dalam yang paling penting dari semua itu tuh, pola makan ya. Jadi apa yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Tapi banyak yang menganggap, apa yang kita masukkan itu tuh you are what you eat, itu sebenarnya banyak yang melupakan minuman. Sebenarnya daripada makanan tuh banyak para ilmuwan yang bilang air adalah asupan terpenting, misalnya Henry Coanda. Karena apa alasannya? Orang tuh nggak bisa hidup 3 hari tanpa air, tapi masih bisa hidup 3 minggu tanpa makanan. Selain itu, tubuh kita tuh 70% komponen terbanyaknya tuh air. Makanya air itu lebih penting dari makanan menurut beberapa ahli gitu ya. Banyak beberapa ahli, Henry Coanda, ada beberapa penulis buku yang menganggap air itu lebih penting daripada makanan yang kita konsumsi dalam hal hubungannya dan kesehatan. Karena 90% sel kita tuh yang menyusun tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tuh 90%-nya air. Berarti air itu penting banget untuk kesehatan kita. Jadi kayak kita tuh kayak air yang berjalan gitu. Jadi bukan you are what you eat, tapi you are what you drink. Nah, tapi walaupun air tuh merupakan asupan terpenting, tidak semua air tuh sama. Nah, dari berbagai jenis air yang ada di masyarakat saat ini, ada air oksi, ada air RO, ada air alkali, ada air hidrogen, ada air heksagonal lah, macam-macam. Yang paling banyak penelitiannya dan paling aman serta terbukti efektif itu cuman air hidrogen ya. Air hidrogen ini digunakan sejak tahun 66 oleh Depex Jepang dan Depex Korea tahun 78. Kemudian selama 50 tahun lebih penggunaannya terbukti aman, dan juga jadi bisa digunakan kalau kita konsumsi tiap hari nih air hidrogen sepanjang hari seumur hidup, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, 50 tahun lebih penelitian tuh membuktikan aman. Jadi nggak perlu takut kita tuh minum air hidrogen terus-terusan. Kemudian juga terbukti efektif pada banyak sekali penyakit. Jadi nggak cuma 1-2 penyakit, tapi banyak banget penyakit yang efektif. Bahkan ada dikatakan lebih dari 170 penyakit pada manusia, baik pengobatan maupun pencegahannya. Nah, khusus untuk cancer dan autoimun, kan sekali lagi daya tahan tubuh sistem imun kita tuh sangat penting dengan berkembangnya kanker maupun autoimun. Jadi kita akan bahas tentang sistem imun dulu. Sistem imun itu terutama sistem yang berfungsi terutamanya itu untuk mencegah dan melawan berbagai penyakit infeksi dari virus, bakteri, parasit, jamur yang jadi patogen masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menyebabkan berbagai penyakit. Itu dilawan sama sistem imun. Tapi sistem imun juga berperan dalam deteksi dini terjadinya kanker. Sel-sel prakanker itu ketahuannya sama sistem imun kita. Dan juga dalam hubungan dengan autoimun, sistem imun kita itu sangat penting. Kalau misalnya sistem imun kita terus-menerus dirusak oleh radikal bebas, terus-menerus dipaksa bekerja terus-terusan, ya karena makan terus-terusan misalnya, itu tuh maka lama-lama si sistem imunnya akan error sehingga timbul berbagai penyakit autoimun dan alergi, salah satunya karena si sistem imunnya tuh dirusak oleh radikal bebas dan dipaksa kerja terus-terusan sehingga akhirnya dia jadi error. Nah, ketika dia error, dia tidak bisa mendeteksi kanker, dan ketika error, dia malah menganggap diri sendiri, tubuh kita sendiri itu dianggap musuh, jadi dihancurkan. Nah, itu penyakit autoimun. Jadi sistem imun itu penting sekali, nggak cuma untuk melawan infeksi, tapi juga untuk yang imun yang sehat itu untuk mencegah terjadinya kanker dan berbagai penyakit autoimun. Nah, kalau ingin meningkatkan daya tahan tubuh, bagaimana kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh tuh? Ada 4 cara yang bisa kita tempuh, ya. Ada 4 hal penting. Yang pertama, sistem imun itu berhubungan dengan radikal bebas, ya, dan antioksidan. Kemudian berhubungan dengan kesehatan mikrobiota usus. Yang ketiga, berhubungan dengan manajemen stres. Yang keempat, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sistem imun kita itu berperan pada sangat dipengaruhi 4 hal ini: radikal bebas, mikrobiota usus,
manajemen stres, serta rehidrasi atau asupan cairan. Ini berperan penting dalam kesehatan sistem imun. Nah, air hidrogen itu apa manfaatnya? Sekarang kita bahas manfaat air hidrogen untuk radikal bebas dan antioksidan. Jadi radikal bebas itu sangat penting pada sistem imun, ya. Jadi kalau misalnya antioksidan yang menetralisir radikal bebas, otomatis sangat penting juga untuk sistem imun karena radikal bebas menyebabkan kerusakan sistem imun, antioksidan menyebabkan menetralisir efek kerusakan dari radikal bebas tadi. Sementara antioksidan kan banyak, ada suplemen antioksidan, multivitamin, buah, sayur-sayuran, bahan alami, madu, kurma, dan sebagainya. Puasa intermittent juga sangat bagus untuk meningkatkan kadar antioksidan tubuh, olahraga juga bisa gitu ya. Tapi apa bedanya sih sumber antioksidan yang macam-macam itu dengan hidrogen? Nah, singkatnya itu ada pembahasannya, kan ada videonya. Jadi si antioksidan hidrogen ini, hidrogen sebagai antioksidan itu punya banyak kelebihan. Dia tuh toksisitasnya rendah, hiporeaktif, sehingga aman digunakan dalam jangka panjang. Beda sama antioksidan lain, kalau terus-terusan bisa menyebabkan banyak sekali efek samping. Misalnya vitamin E, vitamin C, dosis tinggi dalam jangka waktu panjang itu bisa menyebabkan gangguan saluran cerna, malah meningkatkan risiko kanker tertentu. Padahal kita pengen minum antioksidan untuk mencegah kanker. Yang kedua, sifatnya selektif, hanya menetralisir radikal bebas yang berbahaya. Kemudian dia bisa membantu mengaktifkan antioksidan, baik di dalam maupun dari luar tubuh. Kemudian karena ukurannya sangat kecil, malah termasuk molekul terkecil di alam semesta, si antioksidan hidrogen ini bisa cepat masuk menembus biomembran kayak sawar darah otak, plasenta, testis gitu ya. Dan juga bisa masuk nggak cuma ke dalam sel, tapi ke dalam kompartemen subseluler seperti inti sel, mitokondria, dan sebagainya. Jadi itu karena ukurannya sangat kecil. Kemudian selain sebagai antioksidan, si hidrogen ini punya banyak manfaat kesehatan seperti anti radang, anti alergi, anti apoptosis, kemudian prometabolik, anti obesitas, anti diabetes, dan macam-macam lah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau antioksidan lain cuma sebagai penetralisir radikal bebas, tapi hidrogen itu punya banyak kelebihan. Kemudian nggak banyak antioksidan yang bentuknya tuh air, sehingga kita bisa minum sepanjang hari, tiap hari, seumur-umur, dari mulai orang usia lanjut sampai anak kecil, semua itu bisa minum gitu. Karena bentuknya air. Tapi kalau antioksidan yang lain kan banyak, tidak semuanya ada bentuk air. Dan air ini memiliki keuntungan, kelebihannya, kepatuhannya dalam jangka panjang itu tinggi. Jadi kita bisa mengkonsumsi antioksidan dalam bentuk hidrogen ini untuk dalam waktu yang lama. Dan itu penting untuk pencegahan berbagai penyakit termasuk kanker dan autoimun. Kemudian saat ini tuh bisa dibilang satu-satunya antioksidan yang kita bisa bikin sendiri di rumah, bisa dibawa kemana-mana, kita bisa bikin kapan aja, di mana aja, asal punya tumbler hidrogennya. Jadi bisa dibilang antioksidan yang terbaik lah kalau hidrogen ini. Nah, jadi kalau misalnya sistem imun kita itu sangat penting, kesehatannya itu berperan dengan radikal bebas, sementara hidrogen merupakan antioksidan penetralisir radikal bebas yang terbaik, maka jelas hidrogen itu punya peranan yang sangat erat pada sistem imun. Nah, yang salah satunya hidrogen ini juga merupakan antioksidan yang ditemukan di air-air ajaib di berbagai muka bumi ya kayak gitu. Dan juga kelebihan hidrogen ini sebagai antioksidan banyak sekali pembahasannya di berbagai jurnal ya. Jadi sekali lagi ini antioksidan yang terbaik. Jadi artinya kalau hidrogen itu dari 4 cara ini, bagaimana dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menetralisir radikal bebas sebagai antioksidan, dan antioksidannya bukan sekedar antioksidan biasa, tapi antioksidan yang terbaik dibandingkan berbagai antioksidan yang saat ini ada. Sekarang kita lihat yang kedua, bagaimana hidrogen bisa menyehatkan mikrobiota usus besar. Ternyata jadi mikrobiota usus itu sangat erat peranannya dalam sistem imun kita ya, di kesehatan sistem imun. Nah, banyak cara untuk meningkatkan kesehatan sistem imun tuh, misalnya kesehatan mikrobiota usus, misalnya probiotik, prebiotik, minum madu, minum probiotik langsung gitu ya, intermittent fasting, olahraga, dan mencegah berbagai obat-obatan yang bisa menurunkan kesehatan mikrobiota usus. Tapi dalam hubungan dengan hidrogen, ternyata kalau kita makan sayuran, buah-buahan, atau prebiotik yang sangat disukai oleh mikrobiota usus, ternyata si prebiotik itu sayur-sayuran itu bisa dirubah oleh bakteri usus menjadi hidrogen. Jadi ini ada banyak penelitiannya. Kalau kita makan sayuran dan buah-buahan, nanti si sayuran buah itu masuk ke usus besar, sama bakteri usus itu dirubah jadi hidrogen, kemudian bisa menetralisir radikal bebas, bisa dapat banyak manfaat tambahan gitu ya. Nah, sedangkan selain itu juga hidrogen itu diproduksi di usus besar kita itu bukan cuma sebagai antioksidan, tapi juga untuk
kesehatan antioksidan yang mikrobiota yang lain. Jadi hidrogen itu bisa jadi nutrisi bagi mikrobiota usus yang tidak bisa menghasilkan hidrogen. Jadi ada mikrobiota usus kita yang dapat sayuran buah-buahan itu merubah jadi hidrogen, hidrogennya masuk ke pembuluh darah sebagai antioksidan, tapi ada yang hidrogen yang dikonsumsi langsung sama mikrobiota usus yang lain dan itu jadi lebih sehat, jadi kayak nutrisi gitu. Jadi ini jelas sekali hidrogen tuh untuk cara kedua dia bisa menyehatkan mikrobiota usus besar. Dan yang ketiga gimana peran hidrogen dalam manajemen stres yang baik gitu ya. Ternyata stres psikis ini memiliki peranan yang erat pada sistem imun kita ya. Nah, jadi bagaimana cara memperbaiki manajemen stres psikologis itu dengan manajemen stres yang baik, olahraga, puasa intermittent, teknik slow breathing macam-macam. Salah satunya itu dengan air hidrogen. Jadi air hidrogen itu banyak sekali manfaatnya pada berbagai stres dan pada gangguan psikiater. Misalnya efek hidrogen pada gangguan bipolar ya, depresi dan manik depresif gitu ya, sama schizofren. Schizofren itu orang yang gangguan jiwa berat gitu. Kemudian juga ada efek air hidrogen terhadap depresi misalnya. Air molekul hidrogen terbukti bisa meningkatkan ketahanan terhadap stres. Jadi banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa hidrogen itu bisa sangat bagus buat stres. Jadi bukan kata orang atau kata testimoni, itu penelitiannya bilang, karena di kedokteran itu yang penting ada penelitiannya. Mana bukti hidrogen bisa bagus buat stres? Ini penelitiannya. Ya bagus buat depresi, meningkatkan ketahanan stres, kemudian bisa memperbaiki mood, mengurangi kecemasan, ya. Kemudian juga, jadi intinya si hidrogen ini sangat bagus untuk berbagai bisa membantu manajemen stres. Jadi artinya kalau sistem imun itu terpengaruh sama radikal bebas, terpengaruh sama kesehatan mikrobiota, terpengaruh sama manajemen stres, tiga-tiganya itu bisa di-cover sama si hidrogen. Yang terakhir tuh rehidrasi adekuat dan mencegah dehidrasi. Dalam hal ini air hidrogen tuh karena dia termasuk air. Jadi kalau misalnya bahaya dehidrasi terhadap sistem imun tuh dehidrasi menyebabkan gangguan aliran limfatik. Karena aliran limfatik itu tuh aliran yang membawa, jadi mirip kayak aliran pembuluh darah tapi beda pembuluhnya, pembuluh limf, itu tuh membawa sel-sel saluran sistem imun. Nah, sistem imun itu kalau kurang cairan berarti gangguan alirannya juga, aliran limfatik juga terganggu dan menyebabkan sistem pertahanan tubuh terganggu. Kemudian pada saat kekurangan cairan, respon imun terhadap kuman itu jadi menurun. Kemudian juga toksin-toksin tuh karena minumnya sedikit, yang dibuangnya lewat ginjal juga terhambat, itu tuh bisa berpengaruh terhadap sistem imun. Jadi dehidrasi itu sangat berbahaya untuk sistem imun. Nah, yang pertama jumlahnya harus cukup. Jadi kita minum airnya tergantung berat badan, jangan sampai cuma 8 gelas sehari, padahal berat badannya misalnya 70 atau 80 kilo. Jadi nanti mengalami dehidrasi kronis namanya. Jadi, nah sekali lagi kalau air hidrogen itu karena diproses dengan proses elektrolisis ya, jadi disebutnya air terionisasi atau ionized water atau electrolyzed water. Ada pakar-pakar yang bilang kalau air yang diproses dengan proses elektrolisis kayak air hidrogen misalnya dengan tumbler hidrogen fountain gitu, itu tuh akan menyebabkan ukuran airnya jadi lebih kecil dan lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga meningkatkan kemampuannya dalam proses hidrasi. Ini penelitiannya juga banyak, misalnya air yang pH-nya tinggi itu biasanya diproduksi dengan elektrolisis, jadi mirip dengan air hidrogen. Cuman pakai mesin water ionizer sehingga otomatis pH-nya tinggi. Tapi sebenarnya sama-sama air terionisasi, itu bisa memperbaiki kekentalan darah. Kemudian juga bisa air terionisasi itu bisa membantu keseimbangan asam basa dan memperbaiki status hidrasi. Kemudian juga bisa air yang sifatnya alkali yang diproses dengan elektrolisis itu bisa memperbaiki rehidrasi setelah olahraga berat. Jadi terbukti air hidrogen itu lebih mudah diserap, lebih cepat memperbaiki dehidrasi dibandingkan air biasa. Jadi artinya udah lengkap. Kalau kita minum air hidrogen tiap hari, maka kita mensuplai tubuh kita dengan antioksidan terbaik untuk menetralisir radikal bebas. Radikal bebas merusak sistem imun, jadi air hidrogen memperbaiki atau meningkatkan kesehatan sistem imun. Kemudian air hidrogen juga sangat bagus buat kesehatan saluran cerna. Jadi kita tuh ngasih makan buat mikrobiota usus kita yang bisa mengkonsumsi hidrogen secara langsung. Kemudian juga air hidrogen itu terbukti bisa sangat bagus untuk gangguan bipolar, depresi, mengurangi kecemasan, gangguan mood, schizofren, dan sebagainya. Jadi kalau kita minum air hidrogen langsung dapat tiga-tiganya semua, termasuk yang keempat, air hidrogen karena terionisasi lebih cepat diserap gitu, lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga lebih mampu memperbaiki dehidrasi. Jadi artinya
empat-empatnya itu langsung ke cover semua dengan hanya minum air hidrogen yang super duper gampangnya, minta ampun. Itu cuman minum air hidrogen aja dapat empat-empatnya, daya tahan tubuhnya meningkat untuk menghadapi berbagai infeksi. Dan juga air hidrogen itu makanya ketika dikonsumsi itu ternyata langsung berpengaruh terhadap kesehatan kemampuan tubuh melawan infeksi. Ini ada berbagai jurnal tentang manfaat air kayak hidrogen pada infeksi. Misalnya penyakit kerusakan usus yang berat pada bayi baru lahir, nah disebutnya itu enterocolitis necrotica, itu punya efek proteksi. Kemudian untuk sepsis atau infeksi yang berat, ternyata hidrogen menjanjikan strategi terapeutik yang bermanfaat gitu ya. Kemudian juga pada sepsis yang disebabkan oleh banyak kuman, jadi lebih berat lagi dari sepsis biasa. Kemudian juga pas dari COVID ini ternyata banyak penelitian yang menunjukkan terapi hidrogen itu bisa membantu mengelola berbagai penyakit pasien-pasien COVID yang sakit berat. Ya, kemudian ini ada penelitiannya bahwa merupakan strategi pembantu yang bisa strategi tambahan yang bisa membantu pengelolaan COVID. Kemudian terapi hidrogen sebagai terapi yang efektif untuk pengelolaan melawan COVID-19. Kemudian juga ada pembahasan tentang bagaimana molekular hidrogen ini bisa jadi terapi melawan infeksi COVID dan pentingnya sebagai terapi penunjang. Kemudian inhalasi hidrogen bisa ternyata terbukti yang tadi kita kayak yang kalau misalnya pakai tumbler fonten kan kita bisa inhalasi hidrogen, ternyata bisa memperbaiki tingkat keparahan penyakit, mengurangi sesak nafas pada pasien-pasien COVID di berbagai negara gitu ya. Jadi sekali lagi selain dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga membantu langsung tubuh melawan infeksi. Jadi manfaatnya tuh banyak. Selain itu tuh hidrogen tuh bisa menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, menurunkan kelebihan berat badan yang semuanya itu berperan pada penurunan sistem imun. Jadi orang punya gula, orang berat badan kelebihan, orang darah tinggi itu semua sistem imunnya itu jelek. Nah, karena itu si hidrogen itu secara tidak langsung tuh banyak sekali manfaatnya terhadap sistem imun kita. Tapi kalau dengan meningkatkan sistem imun itu biasanya itu tidak langsung berhubungan sama tidak langsung berhubungan dengan autoimun, karena autoimun itu bukan berhubungan dengan sistem imun yang kuat, tapi malah ada kerusakan sistem imun. Nah, ternyata penelitian juga selain air hidrogen bagus untuk infeksi, artinya daya tahan tubuhnya jadi bagus, tapi ternyata hidrogen juga bisa banyak manfaatnya tuh untuk autoimun. Ini misalnya ada di jurnal neuroimunologi, kayak hidrogen itu bisa memperbaiki pemulihan fungsi neurologis pada encephalomyelitis autoimun, ya, multiple sclerosis. Jadi ini salah satu jenis autoimun pada binatang percobaan, ternyata air hidrogen itu bisa memperbaiki pemulihannya. Kemudian juga air hidrogen yang dikasih pada tikus yang rentan terkena autoimun ternyata terbukti bisa jadi panjang umur dan risiko terkena penyakit autoimunnya jadi turun dengan minum air hidrogen secara teratur, air terionisasi yang tadi diproses dengan elektrolisis tadi. Kemudian juga konsumsi air dengan konsentrasi molekul hidrogen yang tinggi itu bisa mengurangi aktivitas penyakit pada pasien rheumatoid arthritis. Ini langsung dicoba pada orang sakit yang autoimun. Salah satu penyakit yang terkena autoimun itu rheumatoid arthritis dan terbukti banyak sekali manfaatnya. Ya, kemudian juga pada rheumatoid arthritis juga dosis yang sangat tinggi itu ternyata masih tetap bermanfaat dan masih tetap aman, yang sampai misalnya kalau di penelitian itu kalau nggak salah sampai 4.000 ppb ya, kalau jadi dosisnya sangat tinggi tapi ternyata tetap aman. Kalau yang biasa kita konsumsi itu kan kalau pakai hidrogen fonten sekitar 1.500-an. Nah itu tuh ini sampai 4.000 ternyata masih tetap aman dan masih tetap bermanfaat pada salah satu penyakit autoimun. Nah jadi makanya selain kita minum air hidrogen, pastikan jumlahnya juga harus cukup. Karena itu kalau kita minum air hidrogen cuma sedikit, tidak sesuai berat badan juga efeknya jadi nggak optimal. Paling bagus tuh minumnya 1 gelas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan khusus untuk yang punya masalah overweight ditambah 1 gelas sebelum dan sesudah makan. Nah, karena radikal bebas itu terpapar tubuh kita, keluarga kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kecil sampai punya anak kecil lagi. Jadi prinsipnya itu bukan sering-sering minum air hidrogen, tapi gantikan air yang biasa kita minum, yang memang kita harus minum air tiap hari kan, dengan air hidrogen. Artinya nggak ada manfaat tambahan kalau kita minum air biasa. Kalau kita udah punya tumbler hidrogen, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau bisa sih jangan minum air selain air hidrogen, gitu ya. Nah,
Tapi sekali lagi, ini kombinasi dari air hidrogen itu, kalau cuma ngandelin air hidrogen aja juga ini nggak banyak, istilahnya masih kurang optimal gitu. Makanya kita harus mengkombinasikan hidrogen ini dengan berbagai pola hidup sehat yang lain.